أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita di pagi hari ini, di subuh hari ini, sebagai wasilah untuk kita semua mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah masih mengembalikan ruh kita setelah tidur kita. Maka yang diucapkan ketika kita bangun adalah Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada kebahagiaan ketika ruh kita diambil oleh Allah dalam keadaan tidur. Jika itu dilakukan, diucapkan ketika kita memejamkan mata dan yang terucap adalah kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Tak sadar kita lelap dan lisan kita mengucapkan itu, maka kebahagiaan yang akan kita dapatkan dengannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikapun kita bangun, kembalikan ruh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun dalam keadaan berzikir. Masih ingat sholat subuh, masih ingat wudu dan lain sebagainya. Ini nikmat luar biasa. Karena banyak orang-orang yang cerdas, jabatan tinggi, tapi untuk melakukan itu sulit. Untuk mendapatkan kesadaran itu juga susah. Nah, ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesadaran itu ada dalam diri kita. Mau mengalahkan rasa kantuk, mau mengalahkan rasa dingin, rasa malas, maksakan anjen, memaksakan diri untuk hadir sholat subuh. Karena lebih wajib sholat subuh daripada hadir di pengajian kalau dibandingkan dari sisi itu. Plus lagi kalau ada keinginan thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi ini adalah jalan yang akan memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang salaka, dalam ini sudah diserap dalam bahasa Sunda, salaka itu bisa selecet, susah ditempuh, hujan pakai payung, panas pakai alat pelindung panas. Mungkin agak sakit-sakit sedikit, tapi kita paksakan hadir. Ini adalah bagian dari jalan yang akan dimudahkan bagi kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tema kita di pagi hari ini, materinya tadi sudah dikirim ke WA, nanti dibagikan saja. Di melepas dahaga mahsyar di telaga Al-Kautsar. Tema ini sengaja diangkat karena kondisi hari ini cukup relate, cukup update, dan memang tidak akan pernah tidak update kalau Al-Quran dihubungkan dengan berbagai sisi kehidupan. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, nanti setelah manusia meninggal dunia, seluruh manusia meninggal dunia, maka akan ada satu fase yang dilalui oleh setiap manusia seluruhnya, bahkan oleh jin dan juga oleh makhluk Allah yang lain selain manusia dan jin. Binatang-binatang juga sama. Apa itu? Fase yang disebut dengan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpulnya manusia di mahsyar. Mahsyar itu isim makan. Jadi hasyar itu dikumpulkan. Jadi kalau disebut mahsyar, tempat berkumpul atau tempat dikumpulkan. Semua manusia dari Adam hingga yang terakhir
oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan atau dimatikan, juga jin, juga binatang-binatang itu akan dikumpulkan. Ada satu keadaan yang sama dialami oleh manusia dan jin. Mau kafir, mau mukmin, keadaannya sama, yaitu kita dikumpulkan, digiring dalam keadaan telanjang dan tak beralas kaki. Semua manusia akan digiring, termasuk jin dan binatang. Untuk apa? Untuk menghadapi penghisaban. Nah, sebelum nanti masuk penghisaban, manusia akan dikumpulkan untuk ngantri, menanti giliran. Di mana itu? Di mahsyar, di tempat berkumpul. Nabi SAW umum mukminin itu sempat bertanya kepada Rasulullah SAW ketika mendapatkan informasi bahwa semua kita ada dalam keadaan tak berbaju sehelai pun. Kaget, memerah muka Aisyah radhiyallahu anha karena malunya. Lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nanti kita malu karena aurat kita terlihat oleh setiap orang. Apa jawaban Rasulullah SAW mendengar itu? Nabi SAW, jangankan malu, malunya hilang oleh ketegangan yang luar biasa. Hilang rasa malu itu. Kenapa? Karena ketegangan, stres, depresi yang belum pernah dialami oleh kita di dunia. Menghadapi penghisaban, tak tahu takdir yang akan terjadi. Apa kita akan selamat, apa akan celaka. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, hisab bagi manusia berbeda dengan hisab bagi binatang. Manusia dan jin sama, karena dia dibebani oleh kewajiban ibadah. Tapi kalau binatang-binatang nanti, mereka akan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hak-haknya. Jika ada domba di dunia diadu, kemudian satu tanduknya dicopot, nanti yang mencopotkannya itu akan dicopotkan lagi oleh yang dulu di dunia copot. Begitulah nanti hisab untuk binatang, lalu mereka mati di tanah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi tanah. Tapi manusia dan jin, konsekuensinya setelah hisab itu dua. Kalau selamat masuk surga, kalau tidak selamat maka dia masuk ke dalam neraka. Nah, hadirin rahimakumullah, kita coba potret segmen atau fase dikumpulkannya manusia menuju mahsyar. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, surah Ibrahim ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar." Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Itu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Demikian juga langit, yang mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadrat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Penafsiran ayat ini, hadirin jamaah rahimakumullah, para ulama terpecah. Ada yang mengatakan bahwa bumi yang dipijak untuk mahsyar dan langit itu baru. Jadi buminya bumi baru, tanahnya baru, dan langitnya baru. Tetapi ada yang mengatakan bahwa yang benar adalah bukan yang baru tapi yang lama, tapi Allah membarukan, mengganti, tubaddal, diganti, bukan dengan yang baru tetapi yang lama diubah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa gunung, tanpa lemah datar. Jadi nanti yang dipijak itu tetap bumi yang ini, langit yang ini, tapi tubaddal. Allahu a'lam bishawab, kita serahkan kepada ulama mengenai hal ini. Beberapa dalil yang menyebutkan mengenai, katakanlah lebih cenderung bahwa itu adalah bumi kita yang tubaddalu. Sebagian ulama menggunakan dalil di surah Al-Insyiqaq ayat ketiga.
Ayatnya wa idzal ardu muddat. Jadi ketika apabila wa idzal ardu muddat, ketika bumi diratakan. Jadi diratakan yang dimaksud adalah bumi yang pernah kita hidup di atasnya. Kemudian di surah Al-Jazzalah ayat 4 yang sering dibaca oleh imam, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari bumi menceritakan beritanya. Artinya yang pernah dialami oleh bumi itu, yang di atasnya manusia bertingkah dengan segala ragam tingkahnya, diceritakan oleh bumi menjadi saksi. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, manusia pada saat itu walaupun dalam keadaan sama, tetapi tingkah mereka berbeda-beda antara orang yang beriman dengan orang yang kufur. Hadirin jamaah rahimakumullah, berbahagialah kita, orang-orang yang mendirikan sholat dan sebelumnya wudu, karena nanti orang-orang yang menjadikan aktivitas hariannya wudu, ketika nanti menuju mahsyar, digiring ke mahsyar itu dalam keadaan wajahnya bercahaya, dalam keadaan wajahnya bercahaya. Dan berbahagia mereka yang sering sholat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di jidat-jidat mereka juga akan memancarkan cahaya. Berbahagia juga mereka yang sering memanggil untuk azan. Muadzin akan datang nanti dalam keadaan leher yang paling indah. Berbahagia juga mereka yang sering tahajud, malam-malamnya mengambil sisi bagian malam untuk qiyamul lail. Maka mereka nanti akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maqamam mahmuda. Dan maqamam mahmuda inilah yang akan kita bahas nanti, yaitu apa? Telaga Rasulullah SAW. Tapi celaka mereka yang menolak beriman di dunia, memilih kufur daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Mereka nanti akan berjalan tak bukan dengan kaki mereka, berjalan dengan wajah mereka. Jadi wajah mereka menjadi pijakan untuk berjalan. Bahkan ada yang diseret, dipaksa oleh para malaikat. Mengerikan sekali. Tentu kita berharap yang menjadi amal kita pernah saum. Maka nanti ketika kita digiring ke mahsyar itu, mulut-mulut kita akan menebarkan harum yang luar biasa. Harum yang luar biasa. Begitu juga mereka yang meninggal di medan jihad, di medan syahid. Mereka nanti akan digiring dalam keadaan tubuh mereka penuh dengan darah, tapi darah mereka menebarkan harum kasturi yang luar biasa. Harum yang luar biasa. Tentu kita berharap bukan orang yang diseret oleh Allah, oleh para malaikat dan jalan dengan wajah-wajah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ketika berkumpul di mahsyar tadi itu, manusia akan kepanasan karena matahari akan didekatkan ke kepala kita 1 mil jaraknya. Panas luar biasa. Syekh Al-Utsaimin mengatakan ketika ada pertanyaan, mengapa kita kuat padahal jarak matahari sangat dekat? Beliau mengatakan bahwa kekuatan manusia di dunia dan di akhirat dalam hal ini berbeda. Jadi walaupun matahari didekatkan 1 mil di kepala seluruh manusia kuat. Dan yang terjadi adalah kita berkeringat. Dan keringat kita itu akan menggambarkan amal-amal kita. Ada orang yang dia hanya tergenangi oleh keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada yang di atasnya, ada yang bahkan yang tenggelam karena terlalu banyak amal kesalahannya sehingga keringatnya itu menenggelamkan dia. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, dalam posisi seperti itu manusia butuh pertolongan karena banyak kekurangan, butuh syafaat, butuh penggenap, karena syafaat ini adalah penggenap dari kekurangan kita. Harapan itu datang dari para nabi.
Para nabi menawarkan atau diminta syafaat, tapi hampir seluruh para nabi menolak kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan selain syafaat uzma yang ditawarkan oleh Nabi SAW, yang dimintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong umat akhir zaman, umatnya, yaitu Nabi SAW di sisi mahsyar itu akan melambaikan tangannya menyeru umatnya untuk datang yang kehausan. Untuk apa? Menciduk air dari telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan ini ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul di tengah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muslim mengeluarkan hadis dalam sahihnya nomor 400 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu tiba-tiba menunduk sejenak ketika sedang ngobrol, seolah-olah beliau tidur. Tapi kemudian sejenak kemudian beliau bangun, lalu tersenyum. Kaget para sahabat, lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang membuat kau tersenyum wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam?" "Wahai Rasulullah," beliau menjawab, "baru saja turun kepadaku sebuah surah." Lalu Nabi SAW membacakan 3 ayat di surah Al-Kautsar. Ada bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sebelum turun ayat ini, memang terjadi semacam pembulian dari orang-orang Quraisy. Ada orang Quraisy yang namanya Wa'il menyebut bahwa Muhammad abtar, terputus karena anak laki-lakinya tak ada. Cucu laki-lakinya ada, tapi anak laki-lakinya tak ada. Itu disebut abtar, terputus Muhammad kenabiannya, kemuliaannya, kerasulannya. Hinaan ini sebetulnya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya surah Al-Kautsar itu. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Bahwa setelah turun ayat ini, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar?" Para sahabat tentu dengan adabnya menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini hadisnya banyak, saya ambil dari Imam Muslim, "Huwa nahrun a'tanihi Rabbi 'azza wa jalla fil jannati 'alaihi khairun katsir yaidu 'alaihi ummati yaumal qiyamati niyatuhu 'adadul kawakib yuhtalaju 'al-'abdu minhu fa'aqulu ya Rabbi innahu min ummati wa yuqalu li innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Al-Kautsar itu adalah sungai yang dianugerahkan Tuhanku kepadaku di dalam surga. Padanya terdapat kebaikan yang melimpah. Kelak umatku akan mendatanginya pada hari kiamat. Jumlah bejana-bejananya itu sebanyak jumlah bintang di langit, banyak sekali. Akan ada hamba yang dihalangi dari telaga itu. Maka aku berkata, "Ya Rabb, dia termasuk umatku." Lalu dikatakan kepadaku, "Engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalku." Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, hadis-hadis tentang telaga Rasulullah SAW banyak sekali. Dikatakan sungai karena telaga Rasulullah SAW itu dialiri oleh 2 sungai. Jadi yang mengalirinya itu 2 sungai. Luasnya hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan luasnya itu dari tempatku ini, berarti Madinah, itu sampai ke Oman. Kalau Oman itu berarti sebelah kalau dari Madinah itu berarti ke sebelah, kalau tadi kan ke kanan, berarti itu ke timur berarti ya. Luas sekali. Nah, di jamaah rahimakumullah, ada yang unik dari surah
Al-Kautsar ini bagian dari mukjizat dari surah Al-Kautsar ini. Tetapi ini tentu kita pertimbangkan jangan sampai menjadi bagian dari rumus-rumus untuk hal-hal yang lain-lain. Begini Bapak Ibu sekalian, surah Al-Kautsar ini satu dari 3 surah yang hanya 3 ayat. Yang pertama di surah ke-103 surah Al-Asr, lalu 108-nya Al-Kautsar, lalu 110-nya surah An-Nasr, berurutan. Ada yang unik dari surah ini penempatannya. Kalau surah Al-Asr itu di baris pertama, tapi surah Al-Kautsar itu di baris terakhir, hampir terakhir. Kemudian surah An-Nasr naik lagi ke atas. Ini uniknya. Tapi dari 3 surah ini, surah Al-Kautsar ini surah yang paling pendek. Kenapa pendek? Karena menurut literatur klasik, para ulama penghitung surah-surah atau ayat-ayat atau huruf-huruf dalam Al-Quran, mereka menghitung jumlah hurufnya itu 42 atau 43 huruf. Menurut para ahli yang disebut dengan adul huruf, para penghitung huruf, ahli hitung huruf. Ini mereka menghitung semua huruf yang tertulis dalam rasam Al-Quran, dan mereka menghitung dengan huruf-huruf yang berulang. Ini kira-kira metode klasik atau rasam Utsmani, dalam arti mushaf Madinah yang dihitung secara tradisional. Itu hurufnya 43 atau 42 atau 43 huruf. Kita coba buktikan hadirin jamaah rahimakumullah dengan rasam imla modern. Jadi kalau kita nanti buka Al-Quran, coba dihitung inna a'tainakal kautsar. Di rasam mushaf Madinah, a'tainaka, nunnya itu alifnya tidak ada. Alifnya tidak ada. Inna a'tainakal. Tapi kalau ditulis secara imla modern, alifnya muncul. Maka hasilnya di ayat pertama jumlah hurufnya 16. Ayat kedua jumlah hurufnya 12, ayat ketiga jumlah hurufnya 15. Totalnya adalah 43. Jadi metode rasam Utsmani klasik lalu dibuktikan dengan rasam imla modern. Jumlahnya antara 43 42. Kenapa 43 42? Karena kalau dihilangkan alifnya di a'tainaka maka 42. Kalau dimunculkan dengan metode imla modern itu 43. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, ada yang unik. Kalau menghitung atau tidak memasukkan hitungan huruf-huruf yang diulang. Surah Al-Kautsar ini jumlah hurufnya 30. Dan yang 30 ini 10 di ayat pertama, 10 di ayat kedua, dan 10 di ayat ketiga. Sehingga para ulama ahli tadabbur kontemporer menyebut surah Al-Kautsar ini surah Asyrah. Kenapa disebut surah Asyrah? Karena di setiap ayatnya hanya ada 10 huruf, walaupun ada yang berulang. Kita coba nanti buktikan ya. Ini hasil hitungan di surah Al-Kautsar ayat 1 itu hurufnya ada alif, nun, ain, ta, ya, kaf, lam, waw, fa dan ro. Ada alif yang diulang 3 kali. Begitu ya. Ada nun yang diulang juga. Nah, kemudian di ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Itu ada fa, shad, lam, ro. Lamnya syaddah, berarti lamnya 2 kali sebetulnya. Ba, kaf, waw, nun, alif, nun dan ha. 10 huruf. Nah, ayat ketiganya inna syani'aka wal abtar. Ada alif, nun, shin, kaf, ha, waw, lam, ba, ta dan ra. 10 juga. Jadi sebagian ahli tadabbur menyebutnya ini surah Asy-Syarah. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, tentu mengamati pola-pola numerik ya. Bagi kita ini bukan menjadi
rumus. Apalagi kalau ada orang-orang yang rumus togel gitu ya, jadi tumbulan, kemudian jadi alat ramal, bukan itu. Bagi kita tidak sampai ke sana, tapi pola-pola memurid ini sebagai penguat rasa takjub kita. Takjub. Jadi selama tidak dijadikan keyakinan absolut atau klaim kebenaran mutlak, ini boleh-boleh saja. Saking kita ini perhatian kepada Al-Quran, tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya 1, tidak mengaitkannya dengan ramalan. 2, tidak membangun syariat dari angka. 3, tidak menganggapnya satu-satunya mukjizat. Dan yang keempat, jangan menyalahkan orang yang tidak membuat pola seperti ini. Karena susunan rapi Al-Quran itu, ini harmoni jumlah huruf ini adalah masuk dalam bagian keindahan bahasa, bukan dari syar'i atas kemukjizatan numerik sebetulnya. Dan mukjizat utama Al-Quran itu ada pada balaghahnya, hukum dan kebenaran isinya. Jadi hadirin jamaah Allah, temuan numerik ini adalah bagian dari tadabbur, dari keindahan struktur, tapi tidak menjadi dasar teologi, bukan itu. Jadi secara makna estetika keilmuan dari jamaah Allah, temuan dari 10 ini adalah keindahan struktur surah Al-Kautsar. Bahwa surah ini terpendek tapi padat. Jadi penemuan 10 huruf per ayat memberikan rasa bahwa ada keseimbangan, ada keringkasan, ada simetri dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi seolah seluruh pesan besar disimpan dalam format yang paling ringkas. Nah, inilah bentuk ketelitian susunan ilahiyah kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah Allah. Mari kita masuk pada inti sebelum ditutup tentang melepas dahaga di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disampaikan bahwa setiap nabi ini memiliki telaga. Umatnya akan diajak untuk melepas dahaga mahsyar. Kita yang kehausan panas luar biasa karena matahari didekatkan 1 mil di kepala kita, luar biasa. Yang dibutuhkan oleh kita selain tadi syafaat dari Rasulullah SAW adalah kita ingin melepas dahaga itu. Nabi SAW adalah manusia yang paling cinta kepada umat. Sampai akhirat kecintaannya itu ditolong oleh Nabi, dihiap istilah bahasa Sundanya. Mari ke sini menciduk airnya. Sambil Nabi SAW, ini terjemahkan saja, aku menunggu kalian di telaga. Siapa yang mendatangiku dia akan minum airnya, dan siapa yang meminum airnya maka hausnya akan hilang selamanya. 1 ciduk saja meminum dari telaga air dari Rasulullah SAW, maka kehausannya akan hilang selama-lamanya. Nabi SAW pernah ditanya tentang lebar telaga. Jawab beliau, dari tempatku ini sampai Oman. Lalu beliau ditanya tentang kondisi airnya. Jawab beliau, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Ada 2 pancuran yang selalu memancar, terhubung sampai ke surga. Bersumber dari surga dan terhubung sampai ke surga, yang satu dari emas dan yang satu dari perak. Ini ada dalam riwayat Muslim nomor 6130. Sabda Nabi SAW lagi, telangkaku lebarnya sejauh perjalanan sebulan. Jadi kalau kita berjalan, maka habis waktu untuk mengelilinginya selama perjalanan 1 bulan. Airnya lebih putih dari susu, aromanya lebih harum dari kasturi, gayungnya seperti bintang di langit. Ini dia dalam kitab Imam Bukhari 6579 dan Imam Muslim 6111. Hadirin jemaah rahimakumullah, gayungnya ini disamakan dengan bintang. Artinya apa? Sama dalam jumlah dan gemerlapnya, banyak dan cemerlang. Tapi hadirin jemaah rahimakumullah, kita harus hati-hati. Kita harus waspada. Kenapa? Tidak semua umat Muhammad SAW ketika datang bisa menciduknya. Kenapa? Karena ada yang dihalau, ada yang diusir, atau
ada yang disuruh menjauh dari telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bukan kita. Lalu siapa mereka yang diusir tidak boleh mendekat kepada telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya saja, aku menunggu kalian di telaga, akan diperlihatkan kepada beberapa orang dari kalian, lalu mereka dijauhkan dariku. Maka aku berkata, wahai Rabbku, mereka itu umatku, mengapa dijauhkan? Lalu mereka dikatakan kepadaku, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah peringatan yang lembut tapi sangat dalam, sangat mengikat kita. Ada orang-orang yang salah termasuk umat Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian menyimpang, mengubah ajaran dan merusak warisan Nabi SAW. Di hari itu ternyata mereka tidak diizinkan mendekati telaga Rasul SAW. Bukan Nabi tidak mengenal mereka, tetapi amal mereka sendiri yang membuat mereka tercegah untuk masuk ke dalam telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Allah, ini cermin bagi kita bahwa sekedar mengaku umat Nabi Muhammad saja tidak cukup. Jadi yang membuat seseorang layak mendekat kepada telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kesetiaan pada ajaran dan kita menjaga akhlaknya sesuai dengan yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin jamaah maupun ketika dikatakan mereka ada yang dihalau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, ketahuilah ada orang yang dari kalian dijauhkan dari telagaku sebagaimana unta liar yang terusir dari rombongannya. Beliau menggambarkan bagaimana pada hari itu ada sebagian orang yang berusaha mendekat, tetapi didorong menjauh seperti hewan yang tidak dikenali pemiliknya, didorong oleh malaikat menjauh. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dengan penuh kasihan berkata, unadihim Allahumma, ayo kemarilah. Rasul dengan penuh kasih sayang memanggil mereka, kemarilah, mendekatlah. Namun para malaikat berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innahum baddalu ba'dak. Mereka itu telah mengubah ajaranmu setelah kau wafat. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW mendengar perkataan dari malaikat atau jawaban dari malaikat itu? Suhqan, agak celaka. Itu bukan celaan bagi umatnya itu, tapi tangisan Rasulullah SAW sebagai seorang nabi amat mencintai umatnya, tetapi ada dari umat beliau yang ternyata terhalau menjauh dari surga atau di telaga Rasulullah SAW. Apa yang menyebabkan mereka terusir? Hadirin jamaah rahimakumullah, para ulama sejak dahulu telah menjelaskan siapa kelompok yang dikhawatirkan tidak diizinkan mendekat ke telaga Rasulullah SAW. Di antara mereka, di antara penjelasan para ulama yang paling terkenal yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menulis artinya saja, semua orang yang murtad dari agama Allah atau membuat sesuatu yang baru dalam agama yang tidak diridhoi dan tidak diizinkan oleh Allah, maka mereka itulah yang akan menjauh dari telaga, diusir menjauh dari telaga Rasulullah SAW. Begitu juga orang-orang yang zalim dan melampaui batas, orang-orang yang memadamkan cahaya kebenaran, membunuh para pembela ajaran Nabi SAW atau merendahkan mereka. Demikian juga orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa besar, terang-terangan melakukan dosa besar. Bahkan sekarang orang yang melakukan dosa besar itu malah dihiraukan, bangga dengan dosanya. Atau orang yang meremehkan maksiat. Gak apa-apa iman kecil. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menurut Imam Al-Qurtubi akan dihalau dari telaga Rasul SAW. Serta kelompok-kelompok yang menyimpang, pengikut hawa nafsu dan orang-orang yang melakukan bid'ah setelah Rasulullah SAW.
Penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi ini tidak hanya menyentuh sisi akidah, tetapi juga sisi akhlak, sisi moral sosial. Jadi mereka merusak agama yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mereka itulah yang akan menjauh dari telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, intinya dari penjelasan para ulama ini, mereka yang terusir itu bukan mereka tidak diizinkan meminum, tapi ada sebabnya. Mereka tidak di dunia ini tidak mau meminum sunnah Nabi SAW. Harusnya itu menjadi minuman hari-hari dalam kehidupan di dunia itu, tapi mereka enggan untuk meminumnya, memilih minuman-minuman yang lain, sehingga itulah yang menjadi sebab mereka diusir menjauh dari telaga Rasulullah SAW. Dan hadirin jamaah Allah, dari beberapa dalil mengenai telaga Rasulullah SAW ini ada kabar gembira untuk kita, untuk umat yang jauh dari zaman Rasulullah SAW. Kita hampir 1400 tahun berbeda jarak dari Rasulullah SAW, tapi ada kabar gembira dari Rasulullah SAW untuk kita yang jauh ini. Ini ada hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan sebuah momen yang sangat menyentuh. Suatu hari Rasulullah SAW mendatangi pemakaman, sebuah pemakaman. Lalu beliau memberikan salam, Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal mu'minat, wa insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah kami akan menyusul kalian kelak. Kemudian Nabi SAW berkata pelan, seakan dari kedalaman hati. Apa yang diungkapkan Nabi SAW? Aku rindu ingin bertemu dengan teman-temanku. Itu perkataan Nabi SAW kepada para sahabat. Mendengar itu, sahabat kaget. Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah sahabat-sahabatmu? Apa jawab Nabi SAW? Kalian adalah sahabatku. Adapun teman-temanku adalah umatku yang akan datang setelah masa ini. Aku menunggu mereka di telaga. Aku menunggu mereka di telaga. Kita berharap kita ini yang jauh di masa Nabi dengan masa Nabi SAW yang akan menjadi orang yang dirindukan oleh Nabi SAW. Jadi jawaban ini sekaligus menegaskan Nabi jamaah Allah bahwa Rasulullah SAW insya Allah merindukan kita sejak sebelum kita ada. Nabi sudah tahu akan ada di zaman yang jauh dari Nabi, tidak mengenal Nabi SAW, belum bertemu dengan Nabi SAW, belum bertemu dengan beliau, tapi mengimani dan mengikuti ajaran beliau. Mudah-mudahan kita yang sedang ikhtiar hari-hari ini untuk mengenal Rasulullah SAW, mempelajari ajarannya dan mengamalkan ajarannya adalah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi SAW dan dinantikan untuk hadir nanti di telaga Rasul SAW. Sederhana hadirin jamaah Allah, Rasul mengenal tanda orang-orang itu. Dari mana? Dari bekas wudu. Jadi mulai sekarang hadirin jamaah Allah, karena Rasul akan mengenal orang yang dirindukannya itu dari wudu, dari bekas air wudu, maka air melimpah di kita ini luar biasa. Tapi banyak orang yang tak paham tentang limpahan air ini sehingga alam dirusak dan banjir di mana-mana. Di kita banyak tidak terjadi banjir, air mudah didapatkan, di rumah juga banyak, kita juga dalam keadaan sehat. Maka setiap kali kita berhadas kecil, wudu. Setiap hari kita berhadas kecil, wudu. Lanjutkan dengan sholat syukrul wudu. Dan itulah yang menjadi keutamaan Bilal bin Rabah. Penumpangnya sudah mendahului beliau di surga sebelum Bilal wafat. Hadirin jamaah Allah, kuncinya kalau kita ingin mendapatkan kesempatan menciduk akhir dari telaga Rasulullah SAW, ikutilah ajaran Nabi apa adanya, tanpa menambah dan mengurangi. Ikutilah pemahaman para ulama yang ada di garis itu.
murid Nabi, para sahabat, murid para sahabat, para tabi'in, murid tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang konsisten di jalan itu sampai aliran ajarannya kepada kita secara bersama. InsyaAllah kita akan menjadi orang-orang yang berkesempatan menciduk air dari telaga Rasulullah SAW yang satu cidukan saja diminum oleh kita, maka kehausan itu akan hilang selama-lamanya. Artinya kalau kehausan hilang, kita punya kesempatan dan peluang besar untuk selamat di hari penghisaban. Demikian saja hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan motivasi untuk kita lebih baik. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin wa dabbir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.